Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Seperti biasa untuk Bapak Mulai kita selalu membahas mengenai masalah budaya, adat istiadat, nilai tradisi, cerita rakyat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tentunya daerah lagi kita setiap pertemuan bersama Pak Yus Rizal. Iya. Selamat malam Pak Yus Rizal. Selamat malam. Oh, luar biasa. Jadi kalau dilihat dari setiap kita berbincang-bincang, penampilannya selalu berbeda. Ya, kita harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Jadi perbincangan kita malam ini tentunya berhubungan dengan masalah orang-orang sakti. Kira-kira Pak Yusrijal boleh sedikit banyak menjelaskan orang-orang sakti itu. Bagaimana sih yang dimaksud orang sakti? Nah, iya. Begini Dewan ya. Iya. Kalau menurut data Iya. yang pernah diteliti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ogan Komering Ilir kan, bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ilir itu sangat banyak sekali orang-orang sakti pada zaman-zaman dulu kala ya. Nah, termasuk diantaranya itu di daerah wilayah Kayu Agung sebagai ibu kota kabupaten kan, ini sangat banyak sekali orang-orang sakti pada masa-masa zaman dulu kan. Seperti misalnya kita pernah mengenal adanya Puyang Bucit ya. Kemudian ada lagi Tuan Pegaduh misalnya kan. Ada lagi Langkuse. Kemudian Petori Bo Omas, Petori Bo Handa, Surian Kuning, Nyerolang dan sebagainya. Dan salah satu di antaranya ada orang-orang sakti yang memiliki kekuatan-kekuatan ini sangat beda dengan kekuatan orang-orang sakti yang lainnya. Beliau adalah memiliki gelar Depati Mina Sakti. Anda Bapak mulai mana? Untuk lebih jelas lagi perbincangan kita hari ini, ya tentunya Bapak mulai mana, jangan lupa tonton terus video ini, jangan sampai tidak tonton, artinya ditonton sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe dan di like. Ayo, anu Bapak mulai mana? Ya pun. Nah, siapa itu yang dikatakan oleh Pak Yusrijal Mina Sakti tadi? Dalam catatan sejarah Dewa bahwa sosok Depati Mina Sakti ini adalah orang yang termasuk kategori Puyang. Dia ini memiliki kekuatan-kekuatan ilmu kebatinan. Dan beliau merupakan juga orang-orang yang menjadi panutan oleh masyarakat setempat, terutama masyarakat Kayu Agung dan sekitarnya. Jadi apa kelebihan dari Depati Mina Sakti itu? Nah, Depati Mina Sakti ini memiliki kelebihan-kelebihan. Di samping dia memiliki kekuatan tenaga secara alami kan, dia juga memiliki kekuatan batin. Kemudian dia memiliki beberapa bentuk ilmu-ilmu kesaktian yang dipergunakannya untuk menumpas kebatilan. Nah, untuk lebih jauh lagi mengenai hubungan kemasyarakatannya, apa jadi hubungan Depati Mina Sakti itu terhadap masyarakat pada zaman itu? Nah, dikatakan tadi bahwa Depati Mina Sakti
adalah panutan bagi masyarakat, dan masyarakat tahu betul tentang kelebihan-kelebihan dia, kemudian adanya kesaktian bagi dia, kan, sehingga masyarakat menganggap dia salah seorang tokoh yang dapat membantu dan melindungi mereka dari ancaman mara bahaya. Nah, lalu masyarakat terkadang memanfaatkan Depati Minasakti ini untuk meminta pertolongan-pertolongan, baik itu pertolongan dalam bentuk ancaman-ancaman ataupun mereka meminta atau menyambut ya mantra-mantra yang dimiliki oleh Depati Minasakti yang dipergunakan oleh masyarakat untuk kepentingan menentang kebatilan, terutama melindungi diri pribadi masing-masing. Jadi Depati Minasakti itu dalam kancah untuk bisa menjadi orang yang sakti di kancah peperangannya terutama. Itu kalau boleh tahu Pak Isijal, pernah dibuktikan pada saat apa saja dia menggunakan yang namanya kesaktiannya itu? Nah, konon katanya Minasakti ini pernah membantai beberapa perampok yang datang dari luar daerah. Pada zaman dulu, perampok itu yang namanya perampok itu sangat mengganggu ketentraman masyarakat, ya. Dan perampok pada masa-masa itu tidak melakukan hal-hal kebatilan yang sifatnya orang perorangan, tetapi mereka memiliki kelompok-kelompok, katakanlah memiliki grup, ya. Nah, dan pada zaman itu yang namanya perampok-perampok itu tidak akan mungkin kosong jiwanya dari kekuatan-kekuatan batin. Nah, ada beberapa tokoh masyarakat Kayu Agung yang sejaman dengan Depati Minasakti dimaksud, ya. Banyak mereka itu tidak mampu untuk membantai atau mengatasi tingkah laku daripada kejahatan perampok-perampok ini, kan. Nah, pada saat itulah Minasakti memperlihatkan kelebihan dia, ya. Perampok itu karena sulit untuk katakanlah diajak berperang, ya. Tapi Minasakti mengeluarkan salah satu senjata yang dimilikinya, yaitu cemeti, atau cambuk. Ya. Nah, tapi cemeti dia ini dibuat dari ekor kuda yang dianyam, ya, dari ekor kuda. Konon kuda ini adalah milik dia, dan kudanya berwarna putih, ada belang hitam. Kemudian anehnya kudanya ini, ya, selalu katakanlah zaman dulu seakan-akan hewan-hewan itu bisa berbicara, kan? Atau hewan berbicara hewan, tetapi Minasakti mampu menangkap apa maunya kuda peliharaan dia. Konon katanya setiap 5 bulan sekali kuda itu minta dicukurkan bulu-bulunya. Nah, bulu-bulunya ini yang dimanfaatkan oleh Minasakti untuk meramu mantra-mantra yang akan katakan dikuasainya, kan. Dan kan bulu ekornya ini itu dianyam menjadi cemeti atau cambuk. Nah, pada saat itu ternyata melalui mempergunakan cambuk atau cemeti yang dibuat dari ekor kuda tadi, beberapa perampok itu tanpa kuasa untuk menahan tantangan daripada si Depati Minasakti ini, kan. Cambuk itu bisa apabila dilepaskan, dicemetikan, kan, jarak 5 meter orang sudah kena. Walaupun tidak menyentuh. Walaupun tidak menyentuh. Nah, itu kekuatan daripada tenaga batin daripada Depati Minasakti. Sehingga pada saat itu juga perampok-perampok tidak lagi masuk ke daerah Kayu Agung. Lalu yang kedua,
pernah ada kejadian di daerah Kayagung pada zaman itu, ya dimasuki oleh beberapa banteng. Dia ini mengacau dan merusak-rusak ya, perkebunan rakyat, kemudian merusak rumah-rumah masyarakat yang ada di pinggiran hutan kan. Nah, pada saat itulah Minasakti mengeluarkan tenaga, katakan kekuatan batin dia mampu melawan ancaman-ancaman para banteng itu dengan tidak menggunakan senjata, tetapi dia menggunakan kekuatan batinnya. Konon katanya beberapa banteng yang adu tanding dengan si Depati Minasakti, rata-rata banteng itu tanduknya patah mematah. Dengan jari jemari atau dengan jari dan kekuatan tenaga si Depati Minasakti ini, banteng-banteng tersebut akhirnya tidak lagi masuk ke perkampungan. Nah, ini salah satu beberapa bukti kekuatan daripada apa yang dimiliki oleh Depati Minasakti. Ya, kalau kita bayangkan ya, mematahkan yang namanya tanduk banteng liar itu luar biasa. Nah, itu bisa patah ya. Situlah letak daripada kekuatan batin daripada Depati Minasakti ya. Nah, Pak Yusijal, mungkin ada Bapak Molemana juga masih penasaran, Jamal juga penasaran, sebenarnya Depati itu termasuk jabatan apa namanya, pati, kan ada Depati. Depati itu jabatan atau memang nama kepanjangan dari Minasakti? Namanya adalah Puyang Mina. Puyang Mina. Puyang Mina. Puyang Mina namanya. Kemudian memiliki kesaktian, sehingga dia disebut Minasakti. Ya. Lalu masalah Depati, Depati itu adalah merupakan jabatan daripada struktur pemerintahan pada masa itu. Kalau sekarang setingkat dengan? Kalau sekarang Depati itu setingkat dengan, katakanlah seperti camat. Camat. Ya. Nah, sampai sekarang apakah makam dari Depati Minasakti itu masih tetap diziarahi oleh orang-orang di masanya itu? Karena dari turun-temurun masyarakat Kayu Agung masih mengingat dan mengenang tentang kekuatan-kekuatan Depati Minasakti ini kan, sehingga makamnya pun sekarang ini tetap menjadi katakanlah inceran masyarakat, terutama masyarakat yang katakanlah yang dia agak menyimpang dari hadis-hadis Al-Quran kan, tetapi tidak salah. Nah, masalah makamnya untuk diziarahi sampai sekarang masih banyak orang-orang tertentu yang melakukan ziarah ke makam Depati Minasakti ini. Permohonannya mungkin berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Nah, dalam hal permohonan ini, konon katanya kalau dia bersiarah dengan mendoakan dan memohon hal-hal yang sifatnya menuju kebaikan, itu kebanyakan terkabulkan apa yang diminta kan. Tetapi kalau dia menyimpang dari sisi agama Islam kan, konon katanya percuma orang itu datang. Benar, karena itu mengandung syirik mungkin. Iya, karena mengandung sistem syirik dan sebagainya kan. Nah, Pak Yusijal, yang namanya Depati Minasakti itu ya tentu apa namanya, dari apa yang dikatakan oleh Pak Yusijal tadi, kemampuan-kemampuan dan kesaktian yang dimilikinya itu luar biasa ya. Nah, dia kan katakanlah sekarang tidak ada lagi. Apa kumpulan dari makam-makamnya itu sebenarnya lokasinya ada di mana? Nah, letak daripada makam Depati Minasakti ini sangat terpencil dari pemakaman-pemakaman masyarakat lainnya. Nah, di sini ya sebetulnya ada yang mengatakan, ini menurut persepsi beberapa orang kan, kenapa makam Depati Minasakti itu adanya di suatu daratan katakanlah jauh dari perkampungan kan? Karena
ada permintaan dari yang bersangkutan sebagai katakanlah ya mandat ya. Iya. Kalau dia meninggal, makamkan saya di daerah tanah yang sifatnya seperti menggunung kan. Oh, iya, iya. Nah, karena saya akan menyimpan diri saya dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, lalu ada lagi satu kelebihan daripada Depati Minasakti ya. Konon katanya dia ini mampu menahan derasnya air ya yang menghanyutkan. Sehingga dia kalau memakai transportasi air sampan ya, dia bisa melawan arus dengan sama dengan menghanyut. Saking kekuatan dia kan. Dan dia juga memiliki kekuatan tentang semburan api. Nah, makanya zaman dulu katanya setiap ada kebakaran-kebakaran, Minasakti yang ikut memadamkan api tersebut. Dan dia sanggup masuk ke rumah itu tanpa terbakar sedikit pun. Luar biasa ya. Nah, ada Bapak Molemana itulah cerita tentang Minasakti yang ada di Kayagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tapi Pak Insijal, sebelum mengakhiri dari perbincangan kita hari ini, Jangwa pengen tanyakan, selain dari kesaktian Minasakti itu yang senjatanya katakanlah cemeti atau cambuk atau cambuk, ada juga dari kebatinannya ya. Nah, ada lagi tidak yang senjata yang lain selain dari itu, selain dari kekuatan-kekuatan sembura, bisa memadamkan api atau bisa melawan arus dan sebagainya? Sebetulnya ada. Dia memiliki sebilah badik ya. Nah, sebilah badik. Tetapi badik ini jarang dipergunakan. Karena konon ceritanya badik ini adalah bisa dikeluarkannya, digunakannya untuk melakukan perlindungan dirinya apabila menghadapi musuh-musuh tanding yang sifatnya berkelompok banyak, katakanlah seperti misalnya dalam peperangan. Ini baru dipergunakan kan. Dan konon badik ini itu sudah punya isi kan, dan dia memiliki badik yang berkepala burung. Kepala burung, lingkaran badik itu adalah dibalut dengan lingkaran perak kan. Nah, badik ini juga punya kesaktian, punya kekuatan. Terutama misalnya kalau rumah orang banyak nyamuknya atau banyak katakanlah seperti rayap dan sebagainya kan, badik itu diletakkan saja di atas meja, tidak ada nyamuk. Saking kekuatan daripada badik ini. Cuman tidak pernah dilakukannya atau dipergunakannya untuk melakukan adu tanding atau melawan musuh-musuhnya. Luar biasa Bapak Molemana. Bapak Molemana itu dia yang dibicarakan oleh Pak Insijal atau diceritakan ya, informasi-informasi yang sangat menarik tentang perjuangan atau sosok dari Depati Minasakti yang ada di Kayagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin untuk sedikit pesan ke masyarakat khususnya di Kayagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengenai Depati Minasakti. Ya, kita selaku pengamat budaya ya, dan katakanlah yang peduli dengan sejarah-sejarah kan, saya menghimbau kepada masyarakat Kayu Agung, terutama generasi muda, mari jangan pernah berhenti untuk menggali, mengenali cerita-cerita lama, karena ini merupakan cikal bakal daripada jati diri daerah kita atau orang-orang Kayu Agung itu sendiri kan. Dan kalau bisa sedapat mungkin generasi muda itu mengenal, mempelajari dan mengembangkan serta turut melestarikan. Itu dia Bapak Molemana di perbincangan kita kali ini. Dan sekali lagi Bapak Molemana, jangan hanya ditonton setengah-setengah, tapi tonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa setelah ditonton
ya di komen dan di share. Ayo kalau nggak tahu Bapak mulai mana, kita akhiri dulu perbincangan kita kali ini dan kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Radio.